Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita membaca Al-Quran, kitab yang penuh berkah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah memberkahi kita semua. Berkah umurnya, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di Quran surat apa? Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kafirun. Tajwid. Ya ayyuhal kafirun, ya dibaca panjang, 2,5 alif sampai 3 alif, 5 harokat sampai 6 harokat. Jadi kalau dihitung ya itu 5 ketukan atau 6 ketukan. Kemudian surat ayat yang kedua, la itu sama juga, itu ya ada yang pertama tadi itu mad ya. Jadi kalau ada harokat kayak payung itu 2,5 alif atau 5 harokat sampai 3 alif 6 harokat. Kemudian ayat ketiga sama, wala antum. Nah, mim mati kalau bertemu selain dengan mim dan ba dibaca izhar syafawi, cepat bacanya. Wala antum enggak boleh tum, salah, aja blebes dari wong Cirebon. Ngerti blebes? Ya. Sama seperti surat Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, enggak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu blebes caranya, salah ya, izhar syafawi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ayat ketiga ketika di wakaf ba-nya dibaca pendek ya.
a'bud, bukan a'bud. Salah. Itu baca pendek. Karena tidak ada mad di situ. Beda halnya dengan ayat di atasnya. Ma ta'budun, itu mad arid li sukun. Kalau yang di bawah nggak ada madnya, maka a'bud, itu pendek. Jadi kadang-kadang ngikuti nada malah lepas harokatnya, a'bud, salah. Ya. Jadi tidak semuanya tidak semuanya tidak semuanya dipanjangkan bacaan akhir ayat itu. Ayat keempat, wala anak, naik pendek itu. Biasanya kalau diredaksi di Quran itu ada bunderan, di alifnya ada buletan, maknanya anak saya. Kalau anak saya, ya bukan naya, bukan nadomir, maka dibaca pendek, nggak boleh dibaca panjang. Itu salah, Pak. Cetakannya salah. Jadi biasa kalau jenengan lihat di Quran, bukan di juz amma ini, di Quran itu di atas alifnya, alif yang ngadeg itu, di atasnya ada buletan, bunder, maknanya itu dianggap tidak ada. Wala ana'a, naik pendek, wala ana'a. Nah, dalam membaca ayat Quran itu, Pak, kita itu nariknya di yang panjang, bukan di yang bukan mengikuti nada. Jadi banyak yang baca wala ana, itu salah. Wala ana'a bidumma, gitu. Ya. Abattum. Baik, naik dibaca pendek, wala ana'a. Jadi wala ana'a, a-nya yang panjang itu yang ditarik, bukan wala ana'a, salah. Apa mana ngikuti nada wala ana'a bidum, apa itu? Ya, bawahnya wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi, kalau pengen narik bacaan dipanjangkan ke yang panjang, wala antum abidu nama, jangan abiduna, salah. Ya. Kemudian sama a'bud, budnya dibaca pendek karena tidak ada mad di situ. Ma'a'bud, ada bud, salah. Lakum dinukum waliyadin, itu mimnya ajam lebes, idhar syafawi. Lakum dinukum, jangan lakum, salah. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, shadaqallahul azim. Itu sekilas tentang cara bacanya. Sekarang tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kafirun. Makna Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Ini surat ke-109 dari segi urutannya. Kenapa turun surat Al-Kafirun? Ceritanya, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah di lobi gantian ibadah. Ngerti di lobi? Lobi itu apa ya? Di negosiasi, dinego. Muhammad, wis kalau kamu nggak mau, kalau kamu tetap kekeh memproklamirkan agama, punya Tuhan sendiri, wis gini aja. Kira-kira gantian aja kita nyembah Tuhannya. Nanti kamu nyembah Tuhan saya juga nyembah Tuhan kamu. Priben. Ya pirang dinan, semingguan, atau sebulanan, atau seharian, sehari nyembah Tuhan kami. Nanti besoknya kamu nyembah Tuhan kami, besoknya kami menyembah Tuhan kamu. Ya. Maka tokoh musyrikin Mekah ini didawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul,
Kul ini menunjukkan Nabi tidak mengurangi sedikit pun wahyu yang beliau terima. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kalau kita kan nggak pakai kul kalau nyampaikan kan. Misalnya Pak Ade ngomong ke saya, bilang ya ke Pak Ajinang, bilang aja ke Pak Ajinang, ditunggu di masjid. Ya tentu saya akan mengatakan Pak Jinang ditunggu Pak Ade di masjid. Saya nggak mengatakan Pak Ade bilang, Pak Ade mengatakan bilang ya ke Pak Jinang, kan begitu. Kalau Nabi Muhammad enggak, apa yang beliau terima dari Allah itu beliau sampaikan, termasuk kata kul yang artinya katakanlah, itu disampaikan, diucapkan, tidak langsung ya ayyuhal kafirun, tidak, menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi sedikit pun wahyu yang beliau terima. Ya. Dan Nabi ini juga Pak diperintah untuk lemah lembut dalam segala hal, termasuk saat terjadi dialog dalam keadaan tegas. Memang Allah membolehkan dan Allah yang perintah. Kalau pengen tegas Nabi Muhammad keras, itu karena Allah membolehkan dan Allah yang perintah, bukan dari keinginan beliau. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Itu Nabi Muhammad SAW ngomong keras itu. Orang kafir, aku nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah dengan cara penyembahan kamu. Itu keras kalimat itu. Tapi kalimat keras itu adalah karena Allah membolehkan dan Allah yang perintah, bukan dari keinginan beliau. Itu atas perintah Allah ngomong begitu. Nabi Muhammad itu orangnya lemah lembut. Ya. Dan kalimat kul di Quran terulang 332 kali. Kul. Jadi kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Barang imam salat walad dolin amin, ujuk-ujuk langsung kul, telik lalen. Kul apa gini? Ujuk-ujuk kul gini. Kul sing endi gini. Nah, pengen ning tengah ayat jardak sih. Langsung kul apa gini. Nah, akhirnya makmum bingung, ki kul apa ya mbuh, kul apa wong kul ning Quran ku pirang-pirang akeh. Nah, kul 332 kali terulang. Ini berkaitan dengan persoalan yang menjadi jelas dan nyata agar pihak yang bersangkutan menyesuaikan dengan sikap umat Islam. Kul, katakanlah, ngomong Muhammad, jangan kamu yang ikut mereka, tapi mereka yang harus ikut kamu. Enak bener, kongkon gendian menyembah, enak baik. Ya. Agar pihak yang bersangkutan, pihak lain menyesuaikan dengan sikapnya umat Islam. Ya. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Ya. Siapa orang kafir? Orang kafir itu orang yang mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Ini satu paket, syahadat satu paket. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir Pak. Orang Yahudi itu iman kepada Allah, tapi nggak iman kepada Nabi Muhammad, kafir Pak. Kenapa Yahudi kok iman kepada Allah? Wong mereka itu sama dulu Nabi Musa, Tuhannya Allah. Ya. Tapi nggak iman kepada Nabi Muhammad, kafir. Ya. Lalu tidak mensyukuri nikmat Allah juga disebut kafir, tapi makna kafir mengingkari, bukan kafir ya secara kafir keluar dari Islam. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum, kafir, inna azabi lasyadid. Ya. Kemudian tidak mengamalkan tuntunan ilahi, ya, itu juga redaksinya kafir. Nah, Pak,
Kafir itu artinya orang yang hatinya tertutup dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang hatinya tertutup, artinya kafir. Kafir itu tertutup, makanya anak kafir kok menjadi cover. Cover apa? Penutup buku, sampul, cover. Nah, kemudian sekarang diganti menjadi non muslim. Anak kang mencoba merubah non muslim. Ari non tidak, muslim orang yang selamat, berarti non muslim orang yang tidak selamat. Mending orang yang tertutup hatinya dari iman atau mending wong sing beli selamat? Ayo serok takon. Bahasa ini lebih kasar mana? Itu non muslim, orang yang nggak selamat, atau itu adalah orang yang hatinya tertutup dari iman kepada Allah dan Nabi Muhammad? Kira-kira lebih halus nanti. Halus kafir pak daripada non muslim itu. Cuman karena orang tahu kafir ku serem ya, kafir. Udah akhirnya image itu buruk. Padahal bahasa kafir itu dipilih itu halus itu kafir. Orang yang tertutup hatinya dari iman kepada Allah dan hari akhir. Coba kalau non muslim, non Islam, Islam selamat, non Islam orang yang nggak selamat. Nah, cuman rupanya wong akhir zaman lebih seneng milih non muslim daripada kafir. Masya Allah. Ya. Wah itu kok mereka bilang saya kafir, ya memang ente kafir. Lah ente nyebut kita domba-domba tersesat juga nggak masalah kita. Ya. Masalah beli masalah. Silakan itu kepercayaan ente. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang kafir. Di sini tidak menyebut nama. Tidak disebut. Siapa? Yang disebut orang-orang kafir. Kaedahnya kemarin masih kalian, ketika Quran tidak menyebut nama, maka kejadiannya bisa terulang, bisa terjadi lagi. Ya. Seperti orang caci maki Nabi Muhammad, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu bukan nama, maka bisa jadi terulang. Sekarang golongan orang-orang yang benci Islam caci maki Nabi Muhammad, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Termasuk ini nanti surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang kafir, tidak menyebut nama. Maknanya mungkin nanti akan terjadilah lagi. Ya, tapi yang dimaksud kafir di sini bukan semua orang kafir. Kenapa? Karena redaksi ayat berikutnya adalah la a'budu ma ta'budun. La a'budu itu fi'il mudhari. A'budu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun bukan penyembah, kamu tidak akan menjadi penyembah, atau kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad tidak mungkin menyembah berhala. Ya. Ma ta'budun. Aku Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menyembah. Nah, kenapa redaksinya pakai la a'budu ma ta'budun? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ta'budun, pengetahuan Allah, Pak. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maknanya orang yang didawi al-kafirun ini adalah orang yang tidak mungkin beriman. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah.
Nyatanya akeh wong kafir sing kemudian masuk Islam menjadi penyembah apa yang kita sembah. Berarti surat Al-Kafirun ini ya tidak bicara tentang banyak orang, tapi hanya Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, ya, orang-orang kafir yang dengan pengetahuan Allah orang-orang dimaksud itu tidak akan masuk Islam. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surat apa kok? Yasin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja, dikasih peringatan ya tetap kafir, enggak dikasih peringatan juga tetap kafir, enggak akan iman. Ya. Nah, tapi kan bukan semua orang kafir. Ada orang kafir yang ketika dikasih peringatan dia masuk Islam, ada yang tidak mau masuk Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wong kafir itu, Pak. Wong kafir itu patungnya genti-genti. Makanya dikatakan wala ana 'abidum ma'abattum, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Abattum itu fi'il madhi. Maknanya wong kafir itu Tuhannya gonta-ganti. Tuhannya gonta-ganti itu mereka ada patung saja, ada Mata, ada Lata, Uzza, Manat, dan di sekitar Ka'bah kan banyak berhalanya. Ya, kalau mereka tidak bertemu dengan berhala, ya gawe apa wae, gundukan pasir, tenglempung, apa ini mereka sembah. Ya. Tuhane ganti-ganti. Jadi wala ana 'abidum ma 'abattum. Ini ulama mengatakan, Pak, ayat ke-3 dan 5 kan nanti sama ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ini menurut ulama tafsir, sebagian ulama tafsir mengatakan tidak sama, ma-nya itu enggak sama. Jadi ma di sini kalau yang pertama ayat ketiga, kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Tuhannya kita enggak sama. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang ayat kelima, kamu tidak pula, ini ma-nya ada yang mengatakan ada ma yang dimaknai apa, sesuatu atau patung, namanya ma mausulah. Ada juga ma-nya diartikan cara, namanya ma masdariyah. Jadi kalau ayat ketiga bicara aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah, patung yang kamu sembah, nomor 5-nya kamu dan kamu tidak pernah pula, ini salah nih redaksi ayat ketiga dan ke-5 itu kan sama ya teksnya. Nah, terjemahnya, tafsirnya, dan kamu tidak menyembah dengan cara apa yang aku sembah. Orang-orang kafir itu ketika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka ngakunya juga menyembah Allah, tapi cara penyembahan mereka terhadap Allah berbeda dengan cara penyembahan kita. Allah yang mereka sembah tidak sama dengan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu maha kuasa, maha suci, maha sempurna, tidak ada kekurangan. Tidak boleh kita umat Islam menyembah selain Allah. Ya, tidak boleh kita menyembah selain Allah. Kalau mereka menyembah Allah dengan cara menyembah patung. Makanya dikatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami tidak menyembah patung kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami menyembah patung itu supaya semakin dekat dengan Allah. Jadi nyembah ke patungnya, tapi tujuannya agar dekat dengan Allah. Lah kalau kita umat Islam tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Lalu kemudian muncul orang, hari Ka'bah kan waktu pada patung, ngelarang-larang wong nyembah patung, nyembah patung. Ka'bah itu bukan yang kita sembah. Ka'bah itu pemersatu saja, arah pemersatu. Walaupun nggak ada Ka'bahnya, kita tetap akan menghadap ke arah sana. Jadi Ka'bah itu adalah arah pemersatu. Kita nggak menyembah Ka'bah. Kita nggak menyembah Ka'bah. Nanti menjelang hari kiamat Ka'bah hancur. Umat Islam kiblatnya kemana? Ya tetap ke Ka'bah. Walaupun nggak ada Ka'bahnya. Jadi Ka'bah tuh bukan menyembah Ka'bah. Kita sholat menghadap tembok, nggak menyembah tembok. Kita sholat misalnya menghadap tiang, nggak menyembah tiang gitu itu. Kita sholat depan Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu alat pemersatu aja, arah pemersatu supaya umat Islam bersatu arahnya. Ya. Beda dengan orang kafir yang menyembah patung itu, gitu. Yang disembah patung itu dan punya kepercayaan bahwa patung itu memberikan kekuatan. Jadi Allah wala a'budu ma wala antum abiduna ma a'bud, dan aku tidak menyembah. Nah, kalian tidak menyembah, bukan penyembah atau tidak menyembah apa Tuhan yang aku sembah. Beda Tuhanmu dengan Tuhanku. Walaupun kamu mengklaim itu kamu menyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah itu Allah yang maha suci, Allah maha tinggi, Allah yang maha sempurna. Tidak seperti keyakinanmu yang mengatakan Allah itu butuh Tuhan pembantu. Bahkan anak Tuhan menciptakan, ada Tuhan menghancurkan. Repot jare kang ciptakan enak irarane, kita kang gawe kang rusak. Masya Allah. Nah, jadi ayat ketiga dan kelima itu, kalau kata ulama ahli tafsir, ayat ketiga bicara tentang Allahnya nggak sama, antara Allahmu dan Allahku nggak sama, walaupun kamu mengatakan Allah. Saudara-saudara kita, ya, kaum sebelah itu juga mengatakan mereka menyembah Allah, tapi Allah yang mereka maksud dengan Allah kita beda. Kalau Allah menurut kita lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Allah tidak beristri, Allah tidak beranak. Jadi Allah mana? Beda. Kamu bukan menyembah Tuhan Allah yang Tuhan Allah kami sembah, beda. Nah, ayat berikutnya yang sama redaksinya, wala antum abiduna ma'bud, tata caranya pun berbeda. Tata caranya berbeda. Kalau kita menyembah Allah tanpa perantara sudah ke Allah. Kita menyembah ke Allah. Nah, nyembahnya Allah. Bukan menyembah harus menyembah patung. Kalau mereka pengen nyembah Allah, caranya nyembah patung. Kalau kita enggak, ya. Kita menyembah Allah tidak melalui perantara, langsung ke Allah. Dan Ka'bah itu bukan perantara, tapi alat pemersatu aja, arah pemersatu saja. Biar arahnya semua sama ke sana, gitu. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin saat Nabi Muhammad diutus, ya, itu mereka haji juga, karena haji itu syariat dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam, Pak. Haji itu dari Nabi Adam syariatnya. Lalu kemudian turun ke Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Adam tawaf saja, tawaf, mabit di Muzdalifah, itu dari Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim ya ada sa'i, lempar jumroh, seterusnya. Nah, tapi hajinya orang-orang itu musyrikin di zaman Nabi, haji itu telanjang bulat, Pak, nggak pakai baju sama sekali, kolar kaler. Ngerti beli kolar kaler? Ngalor ngidul, Masya Allah. Itu seperti itu. Mereka menganggap bahwa kita ini haji, ya, haji kepada Allah, jangan sampai kita membawa dosa. Lah, baju yang kita pakai juga pernah kita gunakan untuk berbuat dosa, maka ini nggak pantas. Telanjang. Coba bayangin kalau sekarang haji telanjang,
jenengan beli gelam haji apa? Insyaallah haji telanjang bulat Pak. Itu di zaman Nabi jahiliyah.